Kita bisa belajar dari kehidupan Daud, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Sepanjang yang saya tahu, setiap kali Daud menghadapi permasalahan, setiap kali Daud mau melakukan sesuatu, dia selalu bertanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Sama contohnya seperti kejadian di Kehila ini. Orang Filistin berperang dan menjarah kota Kehila. Daud bingung apa yang akan dia lakukan. Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi saat-saat Daud bingung apa yang harus dilakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, itulah juga yang harus saudara lakukan. Mungkin di antara saudara ada beberapa orang yang sedang bingung menghadapi semua yang ada di depan kita ini. Cara yang paling aman untuk saudara adalah bertanyalah kepada Tuhan apa yang seharusnya engkau lakukan. Sama seperti Daud. Daud bertanya, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan menjawab. Jadi perhatikan, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, jangan beragu-ragu karena Tuhan pasti menjawabnya. Entahkah Tuhan menjawab dengan jawaban verbal, atau Tuhan bisa juga menjawab dengan langsung bekerja dalam kejadian yang saudara hadapi. Pokoknya akan ada jawaban Tuhan. Percayalah kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab karena dia Allah yang baik buat saudara. Jadi Tuhan menjawab Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ayat 3, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Jadi waktu itu Daud sebetulnya ada dalam pengejaran Saul, saudara. Dia diburu-buru untuk dibunuh oleh Saul. Nah, mereka ada dalam ketakutan. Secara logika, orang-orang Daud, prajurit-prajurit Daud berkata, di sini saja kita sudah ada dalam ketakutan. Ngapain kita campur-campur urusan di Kehila melawan barisan orang Filistin? Kita sudah punya masalah di Yehuda. Ngapain kita ke Kehila cari masalah baru? Nanti jadi tambah masalah. Tetapi permasalahannya adalah Daud selalu bergantung kepada Tuhan untuk apa yang akan dia lakukan. Daud nggak peduli dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Pokoknya kalau ada arahan Tuhan, itulah yang dia lakukan. Nah, ada pendapat dari orang-orang Daud. Ingat, mungkin mereka khawatir kalau Daud lupa. Di sini saja kita sedang mengalami ketakutan. Ngapain juga kita harus ke Kehila untuk melawan barisan orang Filistin? Menghadapi Saul saja kita sudah ada dalam ketakutan karena kita diburon oleh Saul. Ngapain kita harus menghadapi orang Filistin lagi? Apa yang Daud lakukan di tengah-tengah masalah itu? Ayat 4, kembali Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Daud tanya lagi sama Tuhan, minta konfirmasi. Tuhan, orang-orangku ini berkata, kita jangan pergi ke Kehila. Tapi engkau berkata, kita pergi ke Kehila, karena engkau akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan kami. Apalagi yang harus aku lakukan? Tolong beri konfirmasi. Apakah aku akan pergi ke Kehila atau tidak? Lalu Tuhan memberikan konfirmasi sekali lagi. Pergilah ke Kehila. Aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Berdasarkan suara Tuhan itu, pergilah Daud. Semua orang di sekeliling Daud, semua orang yang mengiringi Daud, prajurit-prajuritnya, jemaat yang ada pada Daud harus mengikuti suara Tuhan. Itu sebabnya mereka pergi ke Kehila dan memang orang Filistin diserahkan ke dalam tangan mereka. Setiap kali Daud menghadapi permasalahan atau apa yang akan dia lakukan, dia tanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan bersuara, dia mengikuti suara Tuhan, dia melakukan sesuai dengan arahan yang Tuhan berikan, maka terjadilah kemenangan.